Shalom. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya silakan berdiri. Kita akan menyanyikan pujian waktu Tuhan. Engkau
Selamat memberi sambil diiringi dengan pujian, kecapan, dan kata. Tercapai dan lihat
kami ya Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan Engkau yang ambil alih, Engkau yang memimpin Tuhan setiap rangkaian memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ucapan selamat malam buat kita semua. Selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini kembali kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Ada amin saudara? Saat malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan itu saya beri tema orang-orang muda yang berbahagia. Coba kita buka di dalam Yesaya 48. Kita buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dari ayat ini saya memberi tema yaitu orang-orang muda yang berbahagia. Nah, siapa di sini yang tidak mau berbahagia, saudara? Tidak ada kan ya? Saya yakin 100% kita semua di sini kita mau berbahagia. Nah, tapi pada kenyataannya saudara, di dalam setiap kehidupan kita ada banyak hal yang kita hadapi, dan semua yang pernah kita alami atau kita jalani pasti tidak 100% berjalan mulus. Benar atau benar saudara? Nah, jadi semua kita di sini pasti ingin hidupnya mendapat kebahagiaan. Semua kita orang-orang muda tentunya, apalagi kita yang berada di dalam ruangan ini, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan itu. Nah, standar kebahagiaan setiap orang pun berbeda-beda ya saudara. Antara saya dengan kakak Agus punya standar kebahagiaan yang berbeda-beda, tidak sama antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, di sini saya mencatat orang muda yang berbahagia itu yang seperti apa sih saudara? Kemudian bagaimana sih untuk kita boleh mencapai kebahagiaan itu? Nah, kebahagiaan di sini tidak hanya secara duniawi kita hidupnya berjalan mulus, penuh dengan berkat, tidak sakit, berlimpah, bersukacita, tidak pernah mendapat kesusahan. Belum tentu seperti itu ya saudara. Nah, kita mau belajar saat malam hari ini. Saya mengajak saudara, kita mau tahu bagaimana sih kebahagiaan yang didapat orang-orang muda di dalam Tuhan. Kemudian bagaimana sih cara kita supaya mendapatkan itu? Tentunya kita tidak serta-merta langsung dapat. Harus ada usaha kita ya saudara. Nah, usaha kita di dalam Tuhan itu seperti apa? Coba kita buka di dalam kita perhatikan tadi di dalam Yesaya ya saudara, di ayat yang ke-18 bagian A. Saya akan bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, yang pertama cara kita supaya kita bisa meraih kebahagiaan di dalam Tuhan yaitu memperhatikan perintah-perintahku. Coba kita buka di dalam Amsal 28. Kita buka di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 bagian A, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa
Tuhan. Berarti yang pertama adalah supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan, kita harus takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita memperhatikan perintah Tuhan. Benar ya saudara? Nah, perintah Tuhan, takut akan Tuhan, itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, coba kita buka di dalam Mazmur 40. Mazmur 40 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sekali lagi saudara, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, yang kedua cara kita supaya kita memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan, yaitu kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ya saudara, yang pertama tadi berbahagialah. Sudah dua ayat ini dijelaskan dari awal kita membaca. Berbahagialah orang. Tadi di dalam Yesaya juga dikatakan berbahagialah orang. Nah, ini kriteria kita bisa memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan. Dikatakan menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Berarti tidak kepada yang lain ya saudara, hanya kepada Tuhan. Kemudian coba kita buka di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, ketika kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh kecewa ya saudara. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan khotbah di sini tentang kecewa kalau nggak salah ya saudara. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya rasa pernah ingat saya sampaikan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa apapun yang terjadi kita tidak kecewa dan tidak mundur daripada Tuhan ya saudara. Nah, jadi ketika kita tidak kecewa, kita tidak mundur kepada Tuhan, kita berharap dan menaruh kepercayaan kita itu sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tidak kepada presiden, tidak kepada bupati, tidak kepada om kita yang punya jabatan atau hal-hal yang lain ya saudara. Jadi kita sepenuhnya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Lukas ini tadi di ayat ke-23 disampaikan bahwa dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena bahaya sekali ya saudara, kekecewaan ini bisa beruntut panjang, bisa membawa hal-hal buruk, hal-hal negatif dalam hidup kita. Jadi kita jauhkan ini ya dalam setiap kehidupan kita, supaya apa dikatakan kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Kita bisa menaruh kepercayaan kita taruh di dalam Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin keselamatan kita selain daripada Tuhan. Ini ya saudara yang kita perlu pelajari sebagai orang-orang muda. Mungkin ada banyak hal di luar sana, tawaran dunia atau apapun itu ya saudara, yang membuat kita
bisa membuat jadi cantik, misalnya pergi ke dukun atau hal-hal lain dengan cara pasang susuk atau hal-hal lain. Oh, supaya saya disukai pimpinan saya harus gini. Itu hal yang negatif dan membawa pengaruh buruk di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Nah, kalau dia misalnya tidak berjalan sesuai keinginannya, maka dia jadi kecewa, saudara. Kemudian kecewanya itu berdampak apa, saudara? Di sini dikatakan menolak aku, bahkan dia bisa menolak Tuhan, saudara. Jadi jangan main-main, jangan macam-macam dengan satu kata ini ya, saudara. Kekecewaan ini bisa berdampak sangat fatal. Jadi kita belajar bersama-sama di sini, kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, meskipun itu tidak sesuai sejalan dengan maunya kita, maunya saudara, kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mundur dari hadapan Tuhan. Jadi kalau ada rekan saudara, teman saudara, bahkan saudara seiman kita yang dekat dengan kita, kalau sampai dia mengalami ini, saudara, kita sebagai teman, sebagai rekan, kita harus mengingatkan ya, saudara. Mengingatkan. Nah, ini adalah pembelajaran kedua supaya kita bisa meraih kebahagiaan di dalam Tuhan. Kemudian untuk berikutnya, kita buka lagi di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang kelima, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah, bagian ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan, kita harus selalu setia memuji Tuhan. Saudara dikasih, setiap anak-anak Tuhan diberikan Tuhan talenta masing-masing. Ada yang main musik, ada yang bagus suaranya untuk menyanyi, atau pandai berkhotbah, pandai berbicara. Berbicaranya yang benar ya, saudara, bukan tentang kebohongan tadi disampaikan di dalam Amsal tadi ya, saudara. Nah, jadi setiap kelebihan yang Tuhan kasih hidup saudara itu dipergunakan untuk kita selalu setia memuji Tuhan. Dan tidak hanya kita memuji Tuhan di gereja aja, saudara. Kita memuji Tuhan juga di rumah, di kamar. Kita tidak perlu dikatakan ada di dalam ayat Alkitab itu, tidak perlu kita harus berdoa di persimpangan jalan. Tidak perlu kita harus teriak-teriak di pasar. Cukup kita dan Tuhan aja yang tahu, itu sudah lebih dari apapun ya, saudara. Jadi ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan yang manis antara saya dan Tuhan, jadi cuma antara dua aja ya, saudara, dua berhubungan antara saya dengan Tuhan, Tuhan dengan saya, itu sudah lebih dari cukup, saudara. Nah, kalau kita Tuhan ajarkan di dalam Alkitab ini, kita cukup masuk ke dalam kamar, kita tutup pintu, kita berdoa sama Tuhan. Lebih intim kita berdoa dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, saudara. Jadi ketika kita membangun hubungan itu yang manis dengan Tuhan, Tuhan lebih tahu loh apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Tidak perlu saudara ceritakan, sampaikan ke si A, si B, si C, si D, tidak perlu, saudara. Kita duduk, masuk kamar, tutup pintu, kita berdoa sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena ada ayat di Alkitab ya, saudara. Nah, dan ketika kita berhubungan manis dengan Tuhan, kita memperbaiki apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kan kita ini hidup sudah, kakaknya ini sudah 27, mungkin kakak aku sudah berapa, Amel sudah berapa, Laura sudah berapa. Kita punya umur masing-masing ya, saudara. Kita lihat di dalam hidup kita itu sudah apa sih kontribusi kita buat Tuhan, dan apa sih kontribusi Tuhan buat kita. Nah, mungkin sering sekali kita kadang lengah, manusiawi ya, saudara.
Kadang ada banyak hal-hal yang kita lakukan yang membuat Tuhan kadang marah, saudara. Tapi satu hal yang harus saudara ingat, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, Tuhan sayang sama saya. Itu yang harus saudara ingat. Jadi apapun kelengahan kita, saya yakin dan percaya Tuhan memaklumi itu, dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang manis dengan Tuhan, kita memperbaiki semua, maka Tuhan juga akan memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, itu yang saya percayai dan kita yakin, saudara. Dari ketiga hal ini, ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, kemudian kita selalu setia memuji Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tidak berkata melulu berkat, loh saudara. Kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, bahkan kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah satu kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kita lihat orang-orang di rumah sakit, saudara, yang memakai oksigen, satu tabung oksigen itu kalau pemakaiannya kurang lebih, tabung yang paling kecil itu ya saudara, kurang lebih hampir 80-90 ribu. Itu hanya bisa digunakan kalau pemakaian full sesuai dengan oksigen kita yang biasa kita pakai. Saturasi oksigennya itu mungkin bertahan kurang lebih 45 menit sampai 60 menit 1 jam aja, saudara. Nah, kita bayangkan di dalam hidup kita, saya misalnya saudara sudah 27 tahun, satu hari ada 24 jam, berarti sudah berapa tabung oksigen yang Tuhan kasih sama saya. Nah, kita kembali merenungkan itu di dalam hidup kita. Jadi tidak melulu kita berbicara orang yang bahagia itu orang yang banyak berkat, orang yang bahagia itu orang yang bisa liburan ke luar negeri. Mungkin secara mata kita fisik ya saudara, kita melihat itu satu kebahagiaan dia bisa ke Turki, satu kebahagiaan itu saudara. Tapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memperhatikan perintah Tuhan, kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, kita selalu memuji Tuhan. Itu membuat kita pun menjadi bahagia. Benar gak saudara? Sekalipun kita terkadang membuat Tuhan marah dengan sikap kita, dengan tindakan kita, ucapan kita, atau banyak hal yang membuat Tuhan marah. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita memperbaiki itu semua, Tuhan ampuni dan Tuhan welcome sama kita ya saudara. Nah, mungkin ini yang menjadi renungan buat kita yang kita pelajari saat malam hari ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita kecewa ya saudara. Meskipun apapun keadaan kita tidak berjalan dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan rencana kita, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin saudara. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di awalnya selalu dikatakan berbahagia, berbahagia. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman semua di sini selalu berbahagia. Amin saudara. Atau ada yang malam hari ini bersedih? Atau ada yang malam hari ini bad mood? Atau moodnya sedang tidak baik? Nah, mulai malam hari ini kita sama-sama belajar supaya Tuhan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita, kebahagiaan yang sempurna ya saudara. Jadi tidak setengah-setengah. Tuhan genapi di dalam hidup kita sesuai dengan janji dan kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya saya mengajari saudara, tapi saya juga belajar ya saudara. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ketua Pemuda Kakak Agus untuk memimpin selanjutnya.
bersungut-sungut, tidak berkecil hati, tidak mengeluh akan kehidupan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami selalu setia terhadap perintah Tuhan, terhadap kasih setia Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan dengan keadaan kami, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami senantiasa anak-anak muda di tempat ini untuk senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa pada malam hari ini untuk setiap apapun yang kami kerjakan, anak-anak muda di tempat ini, Engkau buat kami berhasil dan beruntung dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga dan bahkan dalam pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan karunia talenta atas kami, sehingga kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama kami, Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan pada malam hari ini kami menyerahkan pribadi kami, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal setiap kehidupan kami, Engkau memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang kepada dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Umat bisa dilihat di belakang. Kemudian iuran seragam jangan lupa 20.000 per bulan. Nanti serahkan ke kakak Maria. Bisa setelah ibadah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pulang, selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus.